welcome back to my YouTube channel Siti DJ. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Siti Darja. Hari ini waktunya kita belajar tahsinul Quran atau bagaimana cara membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar, memperbaiki bacaan Al-Quran seperti Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Di sini kita akan bahas untuk yang pertama kali adalah keutamaan Al-Quran dan membacanya. Ini juga saya buat video ini bertujuan untuk memotivasi diri saya pribadi untuk senantiasa akrab dengan Al-Quran. Al-Quran dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab Al-Quran yang kita turunkan kepadamu penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang memiliki akal pikiran ulil albab ya. Membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya adalah diantara sebab diangkatnya derajat seseorang di akhirat nanti. Dalam surat Al-Isra ayat 79, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam salat tahajud pun kita membaca surat-surat dalam Al-Quran, membaca hafalan yang pernah kita hafal untuk surat tambahannya. Dalam hadis riwayat Hakim Sahih 2086, Sahih Targhib Al-Albani 1434, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, mengajarkannya dan beramal dengannya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota dari cahaya seterang cahaya matahari, dan akan dipakaikan kepada keduanya pakaian yang indah yang tidak pernah didapatkan di dunia. Maka keduanya bertanya, dengan sebab apa kami diberikan ini? Maka dikatakan, hal itu disebabkan karena anakmu menjadi ahlul Quran, keluarga Al-Quran, keluarga Allah. Jadi para penghafal Al-Quran dibanggakan sama Allah, disebut-sebut sama Allah sebagai keluarganya, padahal Allah tidak beranak dan tidak diperanak.
tapi ini suatu kebanggaan bagi para ahlul Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran, khususnya para penghafal Al-Quran. Dalam hadis Bukhari 4937, Muslim 798, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bih ma'as safarati kiramil barah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai, maka dia bersama malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dan dia merasa kesulitan, wayata'ta, terbata-bata dan dia merasa kesulitan, maka dia mendapat 2 pahala. Pertama, pahala karena membaca Al-Quran, kedua, pahala karena kesungguhannya untuk belajar, memperbaiki bacaannya. Jadi bagi yang mau belajar tahsin atau tajwid, dia belum lancar membacanya, dia berusaha senantiasa memperbaikinya, mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, tahsin Al-Quran, maka dia mendapat 2 kali lipat pahalanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran yang lancar, pandai membaca Al-Quran, senantiasa bersama malaikat yang mulia. Mungkin pernah ya kita kalau baca Quran tuh misalnya salah sedikit aja ya, salah sedikit tiba-tiba tuh hati kita tergerak gitu untuk memperbaiki lisan ini, untuk mengulangi lagi bacaan dengan yang bacaan yang benar. Itu adalah bukti bahwa ketika kita baca Al-Quran, kita ditemani oleh malaikat yang taat ya, walaupun secara physically kita nggak nampak, nggak kelihatan itu wujud malaikatnya. Selanjutnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik, dalam hadis Bukhari 5027, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Di sini kita sama-sama ya belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Selanjutnya adalah kita boleh iri dalam 2 hal, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Hadis riwayat Muslim 815. La hasada illa fi fisnain, rajuli atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulin atahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak, kita boleh iri atau dengki, hasad, diperbolehkan ya, iri kepada 2 orang ini yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, kita boleh iri kepada seorang hamba Allah yang diberikan kepadanya Al-Quran, lalu dia mengamalkannya malam dan siang hari, siang dan malam, terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya, yakni bisa membacanya, mentadaburinya, menghafalnya siang dan malam, serta mengamalkannya. Yang selanjutnya kita boleh iri
sama Allah. Kita boleh dengki, kita boleh hasad kepada orang yang dermawan, yakni orang yang diberikan harta dan infakkan hartanya tersebut malam dan siang hari. Oke, untuk pembahasan pertama, belajar mengaji Al-Quran, tahsin atau tajwid Al-Quran, kita sudahi sampai sini saja dulu. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk senantiasa memperbaiki bacaan kita, dan intinya dari segala itu adalah lebih akrab lagi dengan Al-Quran, lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dan mengamalkannya dalam keseharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode seri berikutnya ya.